Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 mata kuliah Tumbuh dan Kembang Anak kelas 1 Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan sedikit berbagi ilmu terkait balita sehat tanpa kurang vitamin A. Berikut daftar isi terkait apa yang akan kami sampaikan. Selanjutnya yaitu prevalensi. Kurang vitamin A di Indonesia merupakan salah satu masalah gizi yang sudah dapat dikendalikan. Program nasional berupa kebijakan pemberian vitamin A pada balita usia 6-59 bulan di Indonesia sudah mencapai angka 94,73% berdasarkan PSB 2017. Sedangkan untuk cakupan pemberian kapsul vitamin A pada balita usia 6-59 bulan di Jawa Tengah pada tahun 2020 sebesar 97,3%. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 99,4%. Di Jawa Tengah sendiri terdapat 14 kabupaten atau kota yang memiliki cakupan suplementasi kapsul vitamin A sebesar 100% atau lebih. Kabupaten dengan cakupan pemberian kapsul vitamin A terendah adalah Pekalongan dengan 61%. Berikut merupakan faktor resiko dari kurang vitamin A. Yang pertama, kekurangan konsumsi vitamin A itu sendiri. Kebutuhan vitamin A pada anak usia balita itu sekitar 400 sampai 450 RE. Anak balita, terutama anak yang di bawah umur 2 tahun, mempunyai kesempatan yang sempit atau kesempatan yang sedikit untuk bisa memperbaiki kesehatan maupun status gizinya, sehingga perlu pengawasan tumbuh kembang. Salah satu caranya dengan mempertahankan daya tahan tubuh yang optimal agar tidak mudah sakit, sehingga dapat tercapai status gizi yang baik, sehingga juga dapat mengurangi resiko KVA. Faktor resiko selanjutnya yaitu kurangnya pengetahuan. Salah satu penyebab timbulnya masalah kekurangan vitamin A adalah perilaku atau sikap ibu yang tidak memberikan vitamin A yang cukup untuk anaknya. Asupan vitamin balita akan cenderung tidak tercukupi jika seorang ibu tidak terlalu memperhatikannya. Ibu yang tidak mengetahui manfaat serta akibat jika vitamin A yang tidak diberikan akan berdampak
yang memiliki sumber vitamin A, sehingga variasi asupan anak ya biasanya cenderung biasa saja atau memiliki istilah atau beranggapan yang penting sang anak kenyang. Dan hal seperti ini terkait dengan pengetahuan juga biasa ditemukan oleh ibu yang tidak memberikan atau tidak mengikuti program pemerintah, yaitu suplementasi vitamin A yang biasanya dilakukan pada bulan Februari dan bulan Agustus, sehingga membuat kemungkinan sang anak mengalami KVA menjadi lebih tinggi. Tentunya hal ini sangat perlu diperhatikan bagi setiap ibu yang memiliki bayi dan balita untuk bisa secara rutin memberikan suplementasi anak, yaitu pemberian vitamin A pada bulan Februari dan bulan Agustus, serta memperhatikan asupan makan anaknya sehingga bisa terpenuhi status gizinya. Faktor resiko selanjutnya yaitu penyakit infeksi. Ketika seorang bayi dan balita terdiagnosis penyakit infeksi, hal itu dapat menjadi tanda kekurangan vitamin A atau KVA. Kekurangan vitamin A dapat menurunkan respon antibodi yang bergantung pada sel T atau limfosit yang berperan pada kekebalan seluler. Dengan demikian, apabila terjadi kekurangan vitamin A, maka fungsi kekebalan tubuh dapat menurun, sehingga mudah terserang infeksi penyakit. Sebaliknya, infeksi dapat memperburuk kekurangan vitamin A. Karena vitamin A juga dikenal sebagai vitamin antiinfeksi. Jadi, apabila vitamin A dalam tubuh berkurang, maka kemungkinan seorang anak mengalami penyakit infeksi bisa jauh lebih besar. Selanjutnya, kelainan fungsi tubuh. Defisiensi vitamin A berkaitan dengan pengurangan proliferasi limfosit, reaksi hipersensitivitas kulit, pengurangan fungsi makrofag, sitotoksik sel T dan NK, serta pengurangan proliferasi sel beta dan produksi antibodi. Perubahan sifat dan fungsi sel ini adalah salah satu karakteristik dari kekurangan vitamin A yang dapat terjadi pada tiap tahap perkembangan tubuh. Apabila terdapat kelainan pada fisiologis tubuh, maka kekurangan vitamin A dalam tubuh menjadi tidak terkontrol dan dapat membahayakan bagi tubuh. Berikut beberapa gejala yang timbul pada balita yang mengalami kekurangan vitamin A. Yang pertama, kulit pada balita akan terasa lebih kering dan bersisik serta sensitif. Yang kedua, bagian mulut pada balita akan terasa lebih kering. Yang ketiga, kuku pada jari balita akan lebih mudah untuk patah. Yang keempat, luka pada balita akan lebih sulit untuk sembuh dikarenakan. Yang kelima, sistem imun tubuh pada balita akan melemah. Yang keenam, rabun senja di mana hal ini akan menyebabkan kesulitan melihat pada malam hari. Dan yang terakhir adalah seroftalmia di mana kelainan akibat kekurangan vitamin A kronis sehingga membuat mata dan air mata menjadi lebih kering. Berikut beberapa penyakit mata yang dapat timbul akibat kekurangan vitamin A. Yang pertama adalah buta senja, yang kedua adalah serosis konjungtiva, yang ketiga adalah bercak bitot, yang keempat adalah serosis kornea, yang selanjutnya adalah keratomalacia, lalu ulcerasi pada kornea, dan paling terakhir adalah seroftalmia. Kekurangan vitamin A pada balita seringkali dikaitkan dengan kejadian infeksi. Secara umum, defisiensi suatu zat gizi merupakan awal dari gangguan sistem kekebalan tubuh. Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya pendapatan pada keluarga serta lingkungan dengan sanitasi yang buruk. Infeksi akan menghambat kerja sistem imun dengan menggunakan sumber energi yang berlebihan. Vitamin A memiliki peran penting dalam mendukung kerja sistem imun tubuh yang optimal. Pada keadaan defisiensi vitamin A, maka sistem kekebalan tubuh akan terus menurun sehingga tingkat infeksi tubuh pada balita akan meningkat. Kekurangan vitamin A dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit infeksi seperti penyakit saluran pernapasan, diare, meningkatkan angka kematian akibat campak, serta keterlambatan pertumbuhan pada balita. Hubungan antara vitamin A dengan kekebalan tubuh adalah melalui retinol yang memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan dan pembelahan sel limfosit B
yang berperan dalam proses kekebalan secara humoral. Kekurangan vitamin A dapat menurunkan respon antibodi yang bergantung pada sel T yang berperan dalam proses kekebalan tubuh seluler. Hal ini menunjukkan jika terjadi kekurangan vitamin A, tubuh balita akan sangat rentan mengalami infeksi. Jika infeksi terjadi, maka akan memperparah keadaan kekurangan vitamin A dan kesehatan balita pun akan terancam. Terdapat sebuah mitos yang beredar di masyarakat Indonesia yang mengatakan bila mengonsumsi wortel sebanyak-banyaknya sebagai sumber vitamin A dapat mencegah kejadian kekurangan vitamin A pada balita. Faktanya, wortel bukanlah satu-satunya sumber vitamin A dari makanan untuk balita. Vitamin A dapat kita peroleh dari makanan protein hewani seperti ikan salmon, minyak ikan, telur ikan, hati ayam, serta produk susu, dan juga dari sayuran kaya provitamin A seperti brokoli, bayam, atau labu. Justru, terlalu banyak mengonsumsi wortel dapat menyebabkan efek negatif pada balita, yaitu karoteninemia, di mana terjadi perubahan pada warna kulit sehingga warna kulit pada balita akan menjadi lebih kuning. Cara pencegahan permasalahan gizi kurang vitamin A pada balita dapat dilakukan dengan pemberian ASI eksklusif kepada bayi sampai berumur 6 bulan dan dilanjutkan pemberian ASI hingga berumur 2 tahun dengan interaksi yang cukup berkualitas. Selanjutnya, penambahan vitamin A pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh ibu nifas dan balita. Pemberian bahan makanan terfortifikasi vitamin A dapat mengurangi potensi kejadian fase A. Suatu penelitian menunjukkan bahwa pemberian minyak goreng yang difortifikasi vitamin A dapat menaikkan kadar vitamin A selama ASI ibu menyusui usia 6-12 bulan. Selanjutnya, peningkatan konsumsi sumber vitamin A alami melalui penyuluhan. Perlu adanya upaya komunikasi, informasi, dan edukasi untuk meningkatkan konsumsi makanan sumber vitamin A yang berasal dari buah-buahan dan sayur-sayuran, terutama pada saat hamil dan juga saat ibu menyusui. Konsumsi buah dan sayur, terutama yang mengandung vitamin A, juga dapat menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan vitamin A. Selanjutnya, pendistribusian kapsul vitamin A dosis tinggi secara berkala. Setiap bulan Februari dan Agustus, pemerintah menyelenggarakan kegiatan pemberian vitamin A dalam bentuk kapsul vitamin A biru 100.000 IU bagi bayi usia 6-11 bulan, kapsul vitamin A merah 200.000 IU untuk anak balita usia 12 bulan sampai 59 bulan. Vitamin A dapat diperoleh dengan mengonsumsi sayur, buah, dan pangan hewani. Sayuran yang mengandung tinggi vitamin A adalah wortel, bayam, kangkung, labu kuning, jagung, daun kelor, daun ubi, tomat, daun talas, dan daun pepaya. Buah-buahan yang mengandung tinggi vitamin A antara lain adalah pepaya, mangga, narkisas, mangga, melon, pisang kuning, sukun, dan ubi jalar kuning. Sedangkan pangan hewani yang merupakan sumber vitamin A adalah daging ayam, daging bebek, hati, telur, ikan, dan susu. Berikut adalah tabel angka kecukupan gizi berdasarkan Kemenkes tahun 2019 yang isinya merupakan angka kecukupan bagi anak usia 1-3 tahun dan 4-6 tahun. Selanjutnya ada anjuran menu. Menu yang dibuat ini disesuaikan dengan kebutuhan anak 1-3 tahun. Pembagian menu sendiri dibagi menjadi 3 kali makan utama dan 2 kali selingan. Ini ada menu sarapan dan menu selingan pagi. Selanjutnya yaitu ada makan siang dan selingan siang. Untuk pemilihan bahan makanan sendiri disesuaikan dengan anak yang menderita KVA. Di sini ada pemilihan bahan makanan yang kaya akan vitamin A, yaitu hati ayam, wortel, tomat, dan stroberi. Yang terakhir yaitu ada makan malam. Di sini makan malam kami memberikan nasi, dori panggang, cah sayur, dan air putih. Untuk persen kebutuhan zat gizi makro sudah mencukupi dari kebutuhan anak usia 1-3 tahun.
kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu-ilmu yang telah diberikan